Sebelum kita mendownload driver laptop kita harus tahu dulu merek apa dan tipe berapa laptop yang kita gunakan. Di Windows sudah ada caranya teman-teman. Jika kalian bingung tipe berapa, merek apa yang kalian gunakan, kalian bisa arahkan mouse kalian pada logo Windows di sini, kemudian klik kanan, pilih Run. Setelah itu, di kotak dialog ini ketikkan saja msinfo 32. msinfo 32. Kemudian klik OK. Lalu di sini di sistem summary cek pada sistem model dan sistem manufaktur. Nah, sistem manufaktur ini merupakan mereknya. Kemudian modelnya atau tipenya Inspiron 5558. Nah, kita ketikkan dulu. Kita buka notepad dulu. Kita buka notepad, kemudian kita open. Lalu kita ketikkan Dell, sistem manufakturnya, kemudian sistem modelnya Inspiron 558. Tambahkan saja support di sini. Kemudian blok semuanya, klik kanan, copy. Setelah kita copy, kita ketemu merek dan laptop yang kita gunakan. Kita masuk pada browser. Pada browser, pastekan saja di address bar, klik kanan, paste. Nah, di sini langsung tertera support for Inspiron 5558 driver and download. Dan di bawahnya link dari merek lainnya langsung, situs resminya. Kita klik. Ini untuk laptop Dell. Dan untuk laptop-laptop yang lain bagaimana, Bang? Sama caranya, teman-teman. Jadi ketikkan dulu ininya, sistem manufaktur dan sistem model. Kemudian tambahkan saja support. Ya. Selanjutnya kita pilih manual, find driver. Jika kalian hanya beberapa driver yang ingin di-download, ketikkan nama drivernya di sini. Ya, jika belum semua terdownload atau terinstall, kita pilih dulu operating sistemnya. Kalian gunakan apa? Jika Windows kalian Windows 7, gunakan Windows 7, Windows 8 gunakan Windows 8. Karena yang saya gunakan itu Windows 10. Nah, untuk mengetahui sistem operasi yang kita gunakan Windows 10 atau Windows 8, teman-teman bisa cek di sini. Klik start, kemudian bisa menggunakan run, lalu ketikkan di sini WinVer atau WinVersion. Klik OK. Nah, di sini teman-teman, Windows 10 Home Operating System. Jadi Windows 10 yang kita gunakan. Ya. Selanjutnya download type. Kita pilih drivernya saja. Atau kalian kalau mau download semuanya boleh. Karena yang akan saya download itu drivernya, saya pilih driver. Nah, di sini tinggal kita download semuanya drivernya. Jika teman-teman milih salah satu atau driver yang belum terinstall, itu bisa cek dulu device manager, arahkan mouse kalian di logo Windows atau start, klik kanan, kemudian pilih device manager. Nah, di sini kita cek display adapter sudah terinstall, berarti drivernya sudah terinstall. Tinggal yang SM bus controller, unknown device ini biasanya chipset gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian driver Bluetooth-nya juga belum. Ya, jadi kita download yang bagian chipset terlebih dahulu. Ya, kita klik show all. Oke, kita cari chipset terlebih dahulu. Ini yang terpenting, chipset. Kemudian Intel Serial IO driver. Oke. Wireless sudah. Intel ini sudah. Grafiknya sudah. Inti ini juga penting. Kemudian Intel Rapid juga penting. Oke, jika sudah, kita download teman-teman.
Download selected. Tinggal kita tunggu downloadnya selesai. Jadi yang harus kita install pertama yaitu Intel chipsetnya dulu teman-teman. Chipset itu berarti motherboardnya. Di motherboardnya kita install dulu semua, baru yang lain-lain. Setelah semua driver terdownload maksud saya, kita buka folder download, kemudian kita klik 2 kali atau klik kanan open. Klik yes, klik install. Klik next. Centang equip atau accept, klik next. Tinggal next aja ya teman-teman untuk instalasinya. Sambil lalu kita cek apakah ada perubahan atau tidak. Finish, close. Nah, karena tidak ada perubahan, berarti kita install dulu driver chipsetnya dulu teman-teman. Ya, chipsetnya kita install. Jadi bagian chipset itu kita install terlebih dahulu. Teman-teman boleh restart sekarang atau nanti. Jadi kita install dulu semuanya baru kita restart. Restart later aja. Kemudian chipset sudah, Intel Management. Nah, biar kelihatan ini saya detail aja. Saya klik view. Bentar, saya klik view, kemudian saya detail. Seperti detail. Nah, ini chipset sudah, Intel Management Engine Interface. Klik 2 kali boleh atau klik kanan open. Klik install. Klik yes, klik next, centang, klik next lagi. Oke, finish. Lalu Bluetooth drivernya.
next. Finish. Nah, sisa 2 teman-teman. Yang ini coba kita install. Kita pilih restart later aja. Nah, jika masih belum komplit juga, berarti ada driver yang belum kita download. Biasanya nih USB 2.0 nih itu card readernya teman-teman. Jadi kita cek di sini. Oh ya, ini belum kita download. Oke, yang lainnya sudah kita download ya. Kemudian kita cek dari atas. Wireless sudah, connect driver sudah, chipset sudah, Realtek, oh sama apa lagi ya? Wireless Bluetooth. Padahal sudah semua. Coba kita download yang Realtek card drivernya dulu. Kita download. Oh, ini belum teman-teman. Audio drivernya belum kita download. Ya. Jadi kita download juga Realtek audio driver. Ada 2 yang belum tadi ya. Nah, ini ada 2, berarti Realtek audio driver sama card reader. Nah, ini card reader. Kita download terlebih dahulu. Kita tunggu sampai selesai downloadnya, baru kita install, lalu kita cek lagi. Setelah kita download driver audio dan driver card readernya, sekarang kita install teman-teman drivernya. Ini saya minimize dulu, saya buka folder download, kemudian driver chipset driver ini untuk card readernya, sambil kita perhatikan di sini. Jika muncul seperti ini berarti harus di restart teman-teman, karena Intel chipset yang tadi belum kita restart. Oke, kita install dulu Realteknya, audio drivernya. Jika tidak mau juga berarti kita harus restart laptop ini.
Oke, kita cek terlebih dahulu. Kita tidak restart terlebih dahulu, kita cek di sini ya. Jadi kita harus merestart. Oke, kita restart dulu deh. Kita klik kanan di sini boleh cara restartnya. Kita klik di sini power restart ya teman-teman. Atau tekan Alt plus F4 pada keyboard kalian, kemudian pilih restart. Klik OK. Setelah kita restart, kita cek kembali device managernya. Kemudian ini proses instalasinya karena harus restart tadi untuk driver audionya. Kita teruskan dulu. Untuk merek laptop yang lain nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman, untuk situs resminya seperti Lenovo, Acer, Asus. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal mengetikkan merek sama model laptopnya. Coba kita restart nanti aja. Kita cek device managernya terlebih dahulu. Jadi klik kanan di start atau logo Windows, kemudian device manager. Ya. Setelah itu kita download dulu kita install driver yang tadi, driver chipset Realtek-nya. Baru bisa diinstal teman-teman. Karena kita harus ada yang salah. Successful. Coba kita cek ini driver apa. Oke, kita cek langsung di unknown device-nya. Klik kanan properties, kemudian details, pilih hardware IDs. Hardware IDs. Kita cek ini, klik kanan copy, kita buka di browser. Ini driver apa kalau bingung teman-teman. Sebenarnya kalau mau gampang sih tinggal kita download semuanya, kita install satu persatu. Oh, di sini ada airplane teman-teman. Airplane mode berarti ini driver airplane mode. Kita cek seperti tadi, Dell Inspiron support. Ada yang belum kita download. Oke. Ya, find driver manual. Kemudian kita pilih driver biar nggak terlalu banyak. Oke. Apa tadi? Airplane ya teman-teman. Oke, airplane. Oh, ini dia. Airplane, kita download. Sama kita cek satunya lagi ya, sekalian. Ini USB 2 CRW, klik kanan, properties, kemudian details, pilih hardware IDS, kita cek ini apa. Ya, jadi teman-teman bisa cek di sini. Ya. Kita hapus, kita klik kanan, paste, enter. Ini driver apa sih? Itu kalau bingung gitu caranya teman-teman. Kalau mau nggak bingung, teman-teman bisa langsung install semuanya. Jadi download semuanya satu persatu ketemu. Kalau mau cara cepat seperti ini, ya ini card reader ya. USB card reader. Oke, card reader ya. Kita soal
Ini harusnya chipset sudah nggak ada card reader lagi, cuman 2 itu tok kan. Oke, coba kita download lagi, atau mungkin korup dia. Nah, download selected. Atau sepertinya ini harus run administrator. Coba saya pause, kemudian ini chipset, saya klik kanan, run as administrator, klik yes, kita install. Jika tidak mau juga, kita coba ekstrak, karena di sini cuma satu teman-teman, pilihannya cuma satu, card reader drivernya cuma satu. Kita ekstrak, klik kanan, kita ekstrak di sini. Oke, kita klik dulu, klik yes, kemudian ekstrak. Kita letakkan di dokumen, di download ya. Kita buat folder driver card reader, gitu aja. Karena jika tidak bisa secara otomatis, kita gunakan cara manual teman-teman ya. Driver card reader ini. Oke, kita gunakan cara manual dengan cara klik kanan di sini, kemudian update driver. Oke, browse, kemudian let pick, terus all aja, have this. Kita browse, kita letakkan posisi tadi di mana, di download, folder download. Kita cari folder download, kemudian card reader, install driver 64. nih, open. Oke, Realtek card reader, next. Oke, successful, di close. Nah, gitu ya teman-teman. Jika kalau dia membandel diinstal biasa secara otomatis nggak mau, berarti kita install secara manual ya. Kan sudah ya, tinggal satu lagi yang airplane ini kita hapus saja, karena tidak ada pilihan lain. Yang card reader hanya satu, makanya dia jadi double. Nah, kan nggak ada pilihan lain, jadi harus diinstal secara manual seperti tadi. Nanti kalau teman-teman masih bingung, bisa komentar di bawah ya, biar nanti saya bikinkan secara khusus cara menginstal driver secara manual. Oke, ini karena sudah, teman-teman bisa juga langsung klik di sini network drivernya, klik yes, lalu install, klik next, finish, close. Sekarang kita cek di device manager, tarap, selesai teman-teman. Gitu ya. Jika cara otomatis tidak mau, berarti pakai cara manual untuk menginstal drivernya ya, seperti tadi. Oke, bagaimana? Mudah bukan cara menginstal driver melalui situs resmi?